juga menjadi salah satu upaya kita ya, yang nantinya ke depan juga akan hadir banyak narasumber untuk mendiskusikan COVID-19 dari berbagai bidang. Dan hari ini telah hadir Kang Riki Febrianto. Beliau merupakan pengajar di Pusat Penelitian Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Sekolah Ilmu Lingkungan UI dan Unbaja. Terima kasih Kang Riki untuk waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak Ibu. Semoga dalam keadaan sehat semua. Amin, amin. Nah, baik. Beliau, Kang Riki ini akan menyampaikan terkait proyeksi penyebaran COVID-19 di Banten dengan permodelan sistem thinking. Dan sebelum kita mulai ke Kang Riki, mungkin saya mau menyampaikan terkait beberapa data pada siang hari ini. Mungkin ini bisa menjadi pemantik diskusi kita pada siang hari ini. Oke. Nah, bisa dilihat bahwa ini data yang saya akses dari John Hopkins. Ini saya akses tadi sekitar pukul 10:30 bahwa jumlah kasus corona di dunia itu yang terkonfirmasi ada 1.202.827 dengan negara yang paling tinggi yaitu US ada di 312.076. Dan ini bisa kita lihat juga terkait dengan rasio kematian di beberapa negara. Nah, Indonesia sendiri memiliki rasio kematian dengan salah satu yang tertinggi, yaitu ada di 9,11%. Ini saya akses dari Oxford Martin School. Nah, untuk data di Indonesia sendiri, dari tanggal 2 Maret 2020 sampai 4 April 2020, terdapat 2.092 kasus dalam jangka waktu 34 hari dengan kematian 191 orang meninggal dan 150 orang sembuh. Baik, Bapak Ibu Akang Teteh semuanya, bisa kita lihat juga terkait wilayah Banten sendiri berada di 3 besar dengan jumlah kasus tertinggi di Indonesia. Ada 173 kasus berdasarkan data kawal covid19.id dengan kasus 17 orang meninggal dan juga 7 orang yang sembuh. Mungkin itu saja, tapi sebelumnya izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu aturan webinar pada sore hari ini. Untuk Bapak, Ibu, Akang Teteh semuanya diharapkan melakukan mute terlebih dahulu mikrofonnya saat webinar berlangsung. Kemudian seluruh peserta juga diharapkan mematikan mode video saat berlangsung. Jadi minta tolong semuanya mute mikrofon dan juga untuk mode videonya. Dan peserta yang ingin bertanya nantinya pada saat sesi tanya jawab dapat mengajukan pertanyaan melalui komentar chat dengan menuliskan bertanya yang kemudian nanti akan dipilih oleh host, oleh saya. Dan nantinya peserta hanya diperbolehkan berbicara saat dipersilahkan oleh host. Selain itu, tidak diperbolehkan menuliskan hal-hal yang tidak relevan dengan tema webinar pada kolom komentar chat selama narasumber menyampaikan materinya. Baik, mungkin itu saja. Kita langsung saja simak materi dari Kang Riki Febrianto. Kang Riki, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Kang Emil. Nah, saya sudah mempersiapkan slide untuk mempermudah penyampaian saya. Nah, saya akan tampilkan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Bentar. Nah,
langsung saja. Sebetulnya saya ingin berterima kasih dulu kepada Ketua Iluni, Dr. Hamid, dan kesempatannya Pak Dr. Triedi Budi Sosilo yang sudah berkenan hadir, termasuk Bapak Ibu sekalian. Nah, saya sedikit cerita kenapa model ini dibuat. Sebetulnya latar belakang diinisiasi oleh para pengurus di Iluni wilayah Banten. Nah, yang waktunya memang serba instan pada waktu itu merequestnya. Nah, alhamdulillah untungnya sebelumnya saya tergabung juga dalam pembuatan model pandemi COVID-19 di DKI Jakarta yang kemarin atau minggu kemarin sudah diseminarkan pula oleh Pak Dr. Triedi Budi Susilo. Jadi pembuatan model ini adalah pengembangan dari model DKI Jakarta, karena kebetulan kalau namanya istilahnya model, Bapak Ibu, model itu salah satu ciri baiknya sebuah model itu bisa digunakan secara berulang, baik di lokus-lokus yang berbeda. Nah, pada model system thinking, tentu ada beberapa yang harus dipenuhi untuk sampai tahapan kita bisa mengetahui seberapa proyeksi yang dihasilkan dari model tersebut. Yang pertama, kita harus dapat melihat sebuah fenomena dan dideskripsikan dengan pemahaman sistem thinking dan sistem dynamics ke dalam sebuah story gitu. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, model ini adalah model dari pengembangan dari model pandemi COVID yang ada di DKI Jakarta, dan data-data yang dipergunakannya itu berasal langsung dari data referensi yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Banten melalui situs infocoronabantenprof.co.id. Nah, ada beberapa data yang belum dapat ditemukan, maka saya mencari di beberapa media online yang sumber-sumbernya termasuk kredibel. Nah, adapun data referensi yang saya gunakan itu adalah data dari tanggal 23 hingga 31 Maret sebagai basis data untuk mengolah model tersebut sehingga dapat disimulasikan dan diproyeksikan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, model sistem berbasis paradigma system thinking pada dasarnya memiliki 3 tujuan. Yang pertama itu adalah untuk memprediksi, yang kedua itu untuk memahami, dan yang ketiga itu untuk mengoptimasi. Nah, ketiga hal tersebut mengacu pada fenomena real atau dunia nyata. Nah, fenomena real yang saya amati lalu dibuatkan ke dalam sebuah story deskripsi sehingga dipermudah atau dapat dipahami secara menyeluruh. Nah, seperti yang kita ketahui, sebagian dari total penduduk Banten masuk dalam kategori penduduk rentan. Nah, penduduk rentan ini diartikan sebagai penduduk yang beresiko tinggi terpajan akan virus corona atau virus COVID-19. Orang yang dikategorikan tersebut akan mudah terpapar akibat dari aktivitasnya yang berpeluang pernah berkontak langsung dengan orang yang terpapar ataupun yang terinfeksi. Orang yang mengalami kondisi demikian di Indonesia dilakukan pemantauan dan dikategorikan dengan istilah ODP. Nah, orang yang masuk dalam kelompok ODP adalah mereka yang menurut pemerintah adalah yang belum menunjukkan gejala sakit seperti demam, batuk, pilek, dan sesak nafas. Seiring dengan masa inkubasi COVID-19,
banyak ODP yang mulai menunjukkan gejala sakit sehingga dilakukan perawatan. Nah, kondisi demikian dikategorikan oleh pemerintah ke dalam pasien dalam pengawasan atau disingkat dengan istilah PDP. Nah, PDP yang dinyatakan positif COVID-19, ada yang sembuh dan ada pula yang tidak terselamatkan atau meninggal. Nah, semakin banyak orang meninggal mempengaruhi jumlah penduduk Banten. Nah, berdasarkan informasi keterkaitan antar variabel yang ada di dalam fenomena COVID di Provinsi Banten, maka secara garis besar variabel-variabel tersebut dapat dikategorikan diantaranya yaitu variabel utama penduduk Banten, orang rentan, orang terpapar, ODP, PDP, orang positif COVID-19, dan orang meninggal yang satu sama lain saling mempengaruhi dan dipengaruhi sehingga membentuk hubungan sebab akibat yang sirkuler atau dalam istilah sistem membentuk umpan balik atau feedback loop. Nah, berdasarkan story yang saya sebutkan tadi, maka dibentuk sebuah konsep mental model berdasarkan prinsip causal loop diagram. Nah, ini adalah tampilan Bapak Ibu terkait keterhubungan antara variabel-variabel yang membentuk fenomena COVID-19 di Provinsi Banten. Nah, ada 6 loop yang terbentuk di mana satu sama lain akan mempengaruhi perilaku atau tren yang nanti disimulasikan atau yang dihasilkan dari simulasi. Bapak Ibu yang saya hormati, nah dari hasil konsep mental model yang sudah dibuatkan ini, maka lalu transformasi ke dalam sebuah struktur stock flow diagram. Nah, struktur stock flow diagram ini adalah bagian di mana kita menginputkan data-data yang diperoleh dari dunia nyata. Nah, seperti contohnya orang terpapar, ODP, PDP, orang positif COVID-19, orang meninggal positif COVID-19, dan PDP yang meninggal. Menariknya, dibandingkan dengan data yang pernah saya olah di DKI Jakarta, di Banten itu datanya sudah menampilkan jumlah orang yang meninggal dari PDP, bahkan pula tidak hanya dari yang positif atau yang sudah didiagnosis COVID-19. Nah, hal ini bisa memberikan nanti gambaran bahwa kematian yang berasal dari kasus COVID-19 tidak hanya berasal dari orang yang positif COVID-19, tapi juga orang yang masih berstatus PDP. Nah, nilai-nilai yang saya peroleh dari data referensi di dunia real, saya inputkan ke dalam sistem ini. Nah, sistem ini, data yang diinputkan, yang seperti saya sudah sebutkan sebelumnya, itu dimulai dari tanggal 23 hingga tanggal 31 Maret 2020. Nah, kenapa tidak dimulai tanggal 2 semenjak diumumkan pertama kali oleh Pak Presiden, mengingat data di Provinsi Banten itu tidak diinformasikan ke publik secara time series. Nah, oleh karena itu sulit bagi saya sebagai peneliti untuk mencari data yang runut gitu. Nah, nilai-nilai tersebut yang saya peroleh setelah dimasukkan, diberi rumus. Nah, rumus-rumus tersebut juga ada di dalamnya dan bisa dilakukan verifikasi akan kebenaran rumus-rumus tersebut. Orang nyebutnya, atau para pemodel nyebutnya ini equation. Nah, yang berbasis pemrograman C++ bahasanya. Nah, lalu model yang sudah dibentuk, baik model konsep mental model
maupun SFD yang sudah dibuatkan, untuk menyatakan kebenarannya harus dilakukan validasi. Nah, banyak pemodel yang membuat model, tapi jarang yang mengungkapkan validitasnya. Oleh karena itu, saya nyatakan terlebih dahulu validitas model ini supaya bisa dinilai apakah dapat diproyeksikan. Nah, kalau misalkan model ini dapat diproyeksikan, maka harus memenuhi syarat validitas. Nah, validitas yang saya gunakan adalah validasi statistik dan validasi struktur. Nah, jika kita simulasikan model tersebut, nah, begitu gambaran struktur antara data simulasi dan data real yang dimodelkan ke dalam model ini. Nah, seperti Bapak Ibu yang bisa dilihat, nah, ada 3 data yang saya gunakan untuk melakukan validasi. Nah, yang pertama adalah data ODP dengan membandingkan data ODP hasil perhitungan model atau disebut dengan simulasi dengan dibandingkan oleh data real yang dikeluarkan oleh Pemprov Banten. Nah, hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa ODP real dan ODP simulasi memiliki nilai absolute mean error sebesar 2,03%. Sedangkan untuk validasi statistik absolute mean error pada kategori data PDP, dia memiliki error sebesar 10,76%. Nah, untuk satu lagi, yaitu validasi absolute mean error orang positif COVID, itu nilainya cukup besar, yaitu 11,9%. Nah, hal ini dipengaruhi karena ketidakadaan data tertanggal 27 dan 28 Maret. Nah, data tersebut saya gunakan dengan cara mendapatkannya melalui perhitungan interpolasi. Nah, oleh karena itu dapat mempengaruhi dari tingkat validitas model. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan dari ketiga data tersebut, pemodel meyakini bahwa tingkat keyakinan model mencapai 91,76%. Setelah divalidasi, maka model dapat dilakukan forecasting atau memproyeksi model tersebut. Nah, saya akan mulai mensimulasikan. Untuk sementara saya simulasikan ke depan atau business as usual 60 hari dari data yang dimiliki. Nah, berikut hasil simulasinya. Jika kita lihat, untuk simulasi 60 hari dari mulai tanggal 21, model dapat dilihat ada kecenderungan mencapai puncak dari pandemi. Nah, hal ini bisa dilihat dari orang dengan pemantauan ODP, pasien dalam pengawasan PDP, yang menunjukkan adanya tren mulai mengalami penurunan. Nah, termasuk orang positif COVID-19 sayangnya belum bisa terlihat, maka saya akan panjangkan kembali simulasi model tersebut pada kurun waktu 310 hari. Bapak Ibu, perhitungan ini tidak terbatas, boleh sampai 1000 hari sekalipun. Hanya saja saya mau memperlihatkan di 310 hari itu sudah mulai tren penurunan menuju kesetimbangan. Artinya tidak ada kasus baru penambahan COVID-19. Nah, hasil simulasi
untuk 310 hari yang dimulai dari tanggal 21 Maret, maaf 23 Maret, dapat kita lihat sebagai berikut. Bapak Ibu, mohon maaf ini agak aneh sepertinya. Jika kita lihat orang dengan pemantauan ODP, nah trennya akan mengalami puncaknya pada hari ke-60 hingga hari ke-90. Artinya jika dihubungkan dengan kondisi real, maka pada bulan ini hingga bulan Mei merupakan prediksi yang menyatakan bahwa COVID-19 di Banten ODP-nya mengalami puncak atau terbanyak kasusnya. Sedangkan untuk pengawasan PDP, nah juga memiliki perilaku yang serupa. Nah, adapun potensi orang terpapar yang saya sebutkan di awal merupakan stok awal atau nilai awal di mana saya menerapkan ada sekitar 7 juta orang rentan yang berpotensi terpapar di Provinsi Banten. Nilai tersebut diambil dari kategori orang-orang rentan, baik dari segi usia, baik dari segi pekerjaannya, baik dari segi aktivitasnya, baik dari segi latar belakang penyakitnya, yang saya ambil berdasarkan data dari DKI Jakarta. Nah, nilai sekitar di antara 6 dan 7 juta orang yang terpapar di Banten tersebut itu berasal atau bagian dari nilai populasi Banten yang mencapai 12 juta pada tahun 2019. Nah, jika kita perhatikan di hari ke 215 sampai ke 300, sebetulnya tren sudah memperlihatkan adanya posisi asimptotis. Nah, orang meninggal positif COVID-19 juga sudah menunjukkan tren menuju kesetimbangan. Dan total meninggal di Provinsi Banten juga sudah menunjukkan tren yang mengarah ke kesetimbangan, termasuk total orang-orang yang sembuh. Nah, jika kita lihat grafik perbandingan pasien masuk terhadap kemampuan Vaskes dan Nakes, nah, grafik biru memperlihatkan kemampuan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang dimiliki di Kota Banten, di Provinsi Banten, maaf. Nah, grafik ini memotong dua kurva, di mana kurva hijau dan kurva merah. Kurva hijau, jika kita perlihatkan, adalah tren di mana laju penambahan positif COVID-19. Sedangkan untuk kurva yang merah adalah laju penambahan pasien yang terdeteksi PDP. Nah, ada sebagian luas area yang tidak tercover oleh kemampuan Vaskes dan Nakes, itulah yang menjadi permasalahan dan yang menjadi kecenderungan tingginya angka kematian akibat kedua laju ini. Bahkan jika Bapak Ibu melihat hari ini data dari infocoronabantenprof.go.id, nah, jumlah kematian di Provinsi Banten
dengan kategori pasien PDP itu sudah mencapai 28 yang meninggal. Nah, termasuk untuk kasus yang terkonfirmasi COVID-19, nah, jumlah orang yang meninggal sudah mencapai 19. Nah, ada jumlah kematian yang lebih besar di PDP dibandingkan di COVID-19, Bapak Ibu. Hal inilah yang mengakibatkan total kematian diprediksi dapat mencapai kisaran angka 7.000 hingga 8.000 di Provinsi Banten. Nah, jika kita lihat penurunan tren, nah, kita bisa lihat di kasus baru per hari. Nah, kasus baru per hari, baik PDP maupun pasien yang dinyatakan positif, nah, sudah memperlihatkan tidak terjadi penambahan. Nah, Bapak Ibu, seperti terlihat. Nah, kalau Bapak Ibu berkesempatan melihat Corona Our World in Data.org, nah, ada beberapa negara yang sudah mengalami stagnan. Nah, seperti Iran, Cina, maupun Korea yang dianggap berhasil mengatasi COVID ini. Nah, ingat pemahaman saya juga menerapkan berapa lama lockdown yang akan diterapkan jika diberlakukan di Provinsi Banten. Nah, intervensi ketiga, saya juga memberikan perlakuan bagaimana jika dilakukan penambahan tenaga kesehatan. Nah, apa yang terjadi? Nah, seandainya kita lakukan lockdown 10%, nah, dari total populasi penduduk, nah, atau lama lockdown-nya itu 60 misalkan. Nah, maka hasil simulasi bisa terlihat sebagai berikut, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, bisa dilihat grafik yang berwarna merah atau kurva yang membentuk warna merah adalah gambaran di mana bisnis as usual atau kebijakan hari ini yang sedang diterapkan. Nah, sedangkan grafik di bawahnya adalah hasil dari intervensi lockdown 10% dan lama lockdown selama 60 hari. Nah, hasil ini memperlihatkan adanya penurunan jumlah pasien yang masuk yang berstatus PDP. Nah, sama juga dengan yang kurva berwarna hijau, yaitu pasien yang didiagnosis positif COVID-19. Nah, hal ini diperlihatkan atau memperlihatkan adanya penurunan setelah dilakukan intervensi jumlah pasien yang masuk untuk positif COVID-19 per harinya. Nah, jika kita lihat perlakuan intervensi seperti demikian juga mempercepat kapan fase penurunan dari siklus COVID-19 ini. Nah, termasuk juga jumlah kematian yang digambarkan melalui grafik mengalami penurunan. Nah, total meninggal KLB COVID-19 yang digambarkan melalui
grafik atau kurva berwarna merah mengalami penurunan dilihat dari kurva yang berwarna hijau, Bapak Ibu. Nah, tentu saja pelakuan intervensi harus dideskripsikan. Nah, bisa saja saya perlakukan ini 100% lockdown, Banten tidak menerima atau zero mobility. Atau lama lockdown-nya pun saya bisa perlakukan sampai 300 hari. Gitu. Nah, bahkan penambahan tenaga kesehatan pun saya tingkatkan menjadi 600 atau 800 gitu. Nah, hasil tren menunjukkan terjadi penurunan di masing-masing kategori yang saya masukkan ke dalam grafik lebih baik. Nah, hanya saja dalam implementasinya di lapangan tentu harus logis dan dapat diimplementasikan. Jangan dinilai sebagai too good to be true. Nah, Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Pak Emil selaku moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Kang Emil. Ya. Baik. Terima kasih Kang Riki atas penyampaiannya. Untuk selanjutnya, kita buka saja langsung sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menuliskan bertanya di kolom chat. Nanti saya akan persilahkan ketika ada yang bertanya. Silakan. Mana ya suaranya kok nggak ada? Start video. Suaranya mana? Silakan. Oh. Nah, oke, baik. Ada satu pertanyaan dari Kang Hamid. Mungkin Kang Hamid bisa langsung menyampaikan ke Kang Riki. Silakan. Baik, terima kasih Kang Riki. Menarik sekali ya paparannya. Jadi memang tergambar kondisi as business as usual dan kemudian kondisi ketika ada intervensi ya. Nah, tadi kan salah satu fungsi model itu untuk melihat optimasi kan. Nah, apakah bisa ditunjukkan intervensi semacam apa, misalnya katakanlah lockdown, durasinya berapa lama dan sebagainya, yang paling optimum untuk menekan laju penyebaran COVID-19 ini gitu. Itu aja dulu. Ya, terima kasih. Langsung dijawab atau bagaimana, Pak Moderator? Boleh langsung dijawab, Kang Riki. Oke. Boleh langsung jawab ya. Betul sekali, Pak Dr. Hamid. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, sebetulnya untuk melakukan optimasi, kita harus mencatat data-data dan segala perubahannya. Nah, kalau misalkan memanut prinsip ceteris paribus, tentu ketika kita mengoptimasi perlakuan lockdown, akan dibuat konstan lama lockdown-nya, termasuk penambahan tenaga kesehatan yang saya berlakukan sebagai 3 intervensi tersebut. Nah, kebetulan karena waktunya mepet nih, tugas dari Pak Ketua itu dari hari Jumat, nah saya baru bisa menampilkan hasil intervensinya, belum bisa memperlihatkan optimasinya. Mungkin ke depan, saya akan coba catat dulu tiap perlakuan. Nah, tapi di model ini sebetulnya sudah diperlihatkan di dalam tabel.
Nah, sayangnya saya belum mencatat mana yang paling optimal dari perlakuan optimasi tersebut. Begitu mungkin moderator. Oke. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua dari Kang Hamid. Sebelumnya, mohon maaf, sebelumnya dari Kang Hamid sendiri ada feedback? Cukup. Jadi kalau misalnya memang akan didorong untuk jadi rekomendasi, memang sebaiknya dihitung optimasi ya. Betul, Agar betul. jadi jelas kalau kita dorong Pemprov Banten melakukan kebijakan apa, misalnya lockdown, durasinya berapa lama, penambahan tenaga kesehatan berapa banyak dan sebagainya. Itu aja. Tapi ini juga udah luar biasa, Kang Riki. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Dr. Hamid. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Kang Adi. Kang Adi, dipersilakan. Kang Adi? Halo. Halo. Ya, udah ada suaranya ya? Udah, silakan Pak. Ya, gini, Kang Riki, Ya. ini kan, ya kemarin kan banyak ya definisi dari lockdown. Nah, ini macam-macam nih, Betul, ya kan? betul. Ada pembatasan wilayah, ada kemarin itu PPSBB gitu ya. Betul. Nah, lockdown yang dimasukkan ke dalam simulasi ini lockdown yang seperti apa? Ya. Nah, itu yang menjadi penting. Ya, itu pertanyaan saya. Silakan. Gimana Pak Moderator? Langsung dijawab atau? Kayaknya langsung dijawab aja, Kang Oh, Riki. langsung jawab aja ya. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi pembagian lockdown ini berdasarkan persentase aktivitas dan mobilitas penduduk Provinsi Banten. Nah, maka saya bagi berdasarkan persentase dari skala 0 sampai 100%. Artinya kalau mengacu pada sifat-sifat lockdown, tahapan-tahapan lockdown selain pertama yang paling rendah adalah social distancing, yang kedua adalah physical distancing, yang ketiga adalah near zero mobility, dan yang keempat adalah zero mobility, maka yang 100% adalah sama sekali zero mobility. Gitu. Jadi gambarannya seperti itu. Nah, artinya tidak ada masyarakat yang melakukan mobilitas keseharian di area yang diterapkan lockdown 100%, baik yang masuk ke dalam Provinsi Banten maupun yang keluar Provinsi Banten. Tapi penerapan itu tergantung sekali dengan kemampuan pemerintah Provinsi Banten, karena kebetulan di model sebelumnya yang diseminarkan oleh Pak Dr. Sri Edi Budi Susilo, sudah diperhitungkan berapa nilai ekonomi yang disediakan oleh pemerintah ketika melakukan lockdown. Nah, tentu saja dengan menerapkan 100% lockdown, baik kerugian secara ekonomi dan penyediaan kebutuhan masyarakat yang ditinjau dari sisi biaya akan semakin besar. Begitu Pak Adi, terima kasih. Ya. Pertanyaan lanjutan boleh ya? Boleh. Ya, ini yang tadi disimulasikan yang akan turun di hari ke-60 itu lockdown dengan berapa persen? 100%, Pak. Oh, 100% itu turunnya di hari ke-60. Betul, Pak. Saya justru agak pesimis dengan kondisi Provinsi Banten, mengingat
sudah telat, Pak. Ini kan saya di dalam model sudah memasukkan impor carrier, Pak. Nah, yang menjadikan Banten banyak ODP PDP yang berasal dari epicentrum, mengingat Banten dekat sekali dengan epicentrum, Pak. Gitu. Nah, data tersebut disimulasikan, hasil validasi modelnya yang mencapai nilai yang saya tadi bilang dengan keyakinan pemodel 91,76%. Nah, maka yang saya sarankan untuk intervensi yang diperbesar adalah pertama ya di hulur dan di hilir gitu, Pak. Nah, itu bergantung sekali dengan kekuatan dari Provinsi Banten sejauh mana gitu. Karena menurut saya penanganan COVID-19 berdasarkan data yang dihasilkan tidak bisa dilaksanakan hanya di hilir gitu. Seperti tenaga kesehatan saja. Ini saya masukkan, Pak, penambahan tenaga kesehatan, tentu penambahan 100 orang itu menghasilkan biaya yang pasti berbeda dengan 200 orang. Nah, sayangnya model ini mesti banyak dikembangkan lagi, Pak, mengingat belum ada keterhubungan dengan biaya maupun anggaran pemerintah yang tersedia. Nah, mengapa demikian? Karena saya sulit, Pak, mendapat datanya. Apakah ada data biaya per satu pasiennya, atau biaya berapa yang mesti didanai terkait dengan fasilitas kesehatan. Nah, saya juga pesimis karena Banten belum memiliki swab test. Nah, makanya bisa terlihat bahwa banyak PDP yang meninggal padahal belum didiagnosis positif di Banten. Dan itu bisa menjadi epicentrum baru. Mengingat Jakarta kemarin hanya 210 hari, Pak. Itu dengan bisnis as usual. Ini sampai 300, Pak. Nah, itu yang menjadi perhatian kita semua. Bahwa posisi Banten ini, apalagi kalau Lebaran, Pak, saya tinjau data 2019 saja ada 7,4 juta pemudik dari Jakarta di tahun 2019. Saya kira 10% dari 7,4 juta yang terkontaminasi dan datang ke daerah-daerah Banten itu sangat berpotensi meningkatkan angka PDP maupun positif corona, gitu, Pak. Nah, sayangnya ini menunjukkan adanya fenomena gunung es yang tidak bisa diangkat oleh pemerintah. Ya, mungkin begitu, Pak. Silakan. Kang Riki, pertanyaan terakhir. Halo? Ya, iya, Pak. Saya dengar, ya, Pak. Ya, pertanyaan terakhir. Kondisi sekarang itu kalau yang Kang Riki lihat, itu adanya di posisi lockdown-nya berapa persen? Di angka berapa persen? Ya, betul, Pak. Ini posisinya di 20%. Jadi ini 20 plus 10 sebetulnya ada 30% lockdown, Pak. Bisa dilihat berbagai aktivitas di Kota Serang saja, gambaran ibu kota Provinsi Banten itu tidak ada larangan yang sifatnya progresif gitu, Pak. Masyarakat masih bisa melakukan mobilitas. Padahal di Kota Serang sendiri kesulitan mendeteksi ODP dan PDP. Datanya yang seolah-olah stagnan di angka 100, Pak, untuk ODP. Kan menurut saya, sepengalaman keseharian saya saja bolak-balik ke UI naik elep itu penuh terus ke Jakarta. Betul tidak, Pak? Gitu. Dari Kota Serang ke Kebonjeruk. Nah, itu hampir tiap hari saya berebut elep, Pak. Nah, dan sorenya ketika saya pulang sama. Jadi Kota Serang ini termasuk posisi komuter. Nah, apalagi Tangerang gitu kan. Tangerang yang notabene hampir banyak mobilitas kesehariannya lebih banyak di Jakarta penduduknya. Nah, itu harus menjadi perhatian, dan kalau ada datanya semua, itu bisa saya masukkan, Pak. Masalahnya ini banyak keterbatasan model yang menggunakan data-data pendekatan seperti data dari DKI Jakarta. Seperti itu, Pak. Contohnya saja saya pakai data
yang rentan, penduduk rentan di Banten, karena saya nggak ada menemukan riset tersebut, nah saya pakai yang Jakarta, Pak. Gitu. Terima kasih. Artinya dengan kondisi yang sekarang, yang lockdown hanya 20-30% itu, Ya. ini akan selesainya atau puncaknya di hari keberapa, Kang Riki? Puncaknya di hari keberapa, kemudian mulai landainya di hari keberapa? Baik. Nah, ini saya kembalikan dulu ke posisi awal. Nah, kita bisa lihat di grafiknya, Pak. Kalau mau lebih terperinci, ada di tabelnya, Pak, angka-angkanya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, nah puncaknya akan ada pada hari ke-60, Pak. Nah, artinya di fasa 30 sampai 60 itu fasa puncaknya, Pak. Nah, itu di April. Sayangnya puncaknya tuh lewat sedikit ke 65 hari. Nah, artinya saya ambil kesimpulan puncaknya akan terjadi di April dan Mei. Tuh, berdasarkan hasil perhitungan dan simulasi model yang saya buat ini, Pak. Gitu. Ramadan dan Lebaran ya? Ramadan Mei ya, Pak? Akhir April sudah? Ya, akhir April. Berarti ya seperti itu, Pak. Itu sudah mempertimbangkan masa inkubasi, sudah mempertimbangkan kemampuan diagnosis dari Banten, gitu. Nah, itu sudah saya masukkan datanya. Begitu, Pak. Kang Adi ada permintaan jadi moderator karena Kang Emil mati lampu ya. Mangga, Kang Adi Fauzan. Ya, silakan. Mungkin dari yang lainnya ada yang mau bertanya, boleh silakan langsung saja. Boleh lewat chat, boleh lewat apa namanya, boleh lewat langsung ya, lewat speaker. Tapi ini sudah ada beberapa pertanyaan, Kang Riki, di chat. Mungkin Kang Riki bisa lihat ini di grup chat. Di grup chat. Di grup chat. Ya. Boleh dilihat di situ ada pertanyaan dari Lady Hafidati, kemudian ada dari Pak Saiful Amri. Grup chat, oh ya. Ya, ada chat. Nah, ya. Silakan boleh langsung dijawab, Kang Riki. Ini saya harus stop screen dulu apa? Oh, ya udah, saya bacakan aja ya. Oh iya, boleh. Oke. Maaf, Ya. Pak, gimana? Ya. Ini pertanyaan pertama dari Lady Hafidati. Pertanyaannya, simulasinya itu dimulai dari tanggal berapa? Dengan kondisi di bulan Ramadan dan bulan Hari Raya Idul Fitri mencapai puncaknya. Ya, saya belum riset Ramadan kapan dan Idul Fitri kapan. Tapi kalau ditanya mulainya tanggal berapa, ini tanggal 23, Pak. Nah, tanggal 23 itu lihat, makanya dia tidak dari 0 kan, ODP-nya. Nah, kalau dilihat dari SFD, ODP-nya dimulai pada data, sebentar, saya buka dulu. Nah, saya pakai 768. Nah, 768 itu diketahui berdasarkan data yang ada di provinsi.go.id itu tanggal 23 Maret, Pak. Nah, maka saya bilang, tadi saya gunakan tanggal 23 sampai 31 Maret. Nah, data inilah menjadi basis perhitungan saya, Pak. Oke, berarti hitungan data per 23 Maret dengan kondisi 23 Maret gitu ya? Iya, 23 Maret sampai 31, Pak. Oke, ya sampai 31 Maret. Oke. Ya, artinya selang 5 hari. Saya ketinggalan data di
situsnya 5 hari, Pak. Jadi bolong-bolong. Sebetulnya ini juga saya udah tuh datanya sudah saya cantumkan tuh. Dan ini bolong-bolong gitu. Nah, akhirnya saya pendekatan yang paling memungkinkan. Nah, ternyata yang saya tidak bisa ketahui itu tanggal 27 dan tanggal 28. Nah, itu kan bolong di tengah-tengah datanya. Nah, maka saya lakukan interpolasi. Nah, makanya saya merahkan kan data-data yang bolong itu. Oke. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya yang ingin bertanya boleh langsung ke Zoom group chat ya. Silakan ajukan pertanyaannya. Nanti kalau sudah waktunya pada Ini saat ada gilirannya, pertanyaan nih, Pak. ya. Ya, udah bisa saya buka, Pak. Oh iya iya, oke langsung dijawab tuh. Ada pertanyaan dari Pak Ya, Saiful dari Amri. Pak Saiful Amri ya. Ya. Nah, saat dibuat intervensi lockdown 100%, kenapa angka ODP juga PDP masih meningkat ya? Nah, itu dia Pak menariknya di Kota Banten. Ada indikasi tidak ternyata ODP dan PDP. Sebetulnya tidak meningkat gitu Pak, tapi mengalami penurunan dibandingkan kurva yang bisnis as usual. Nah, belum lagi adanya percepatan untuk penurunan fasanya. Nah, jadi tidak akan 100% itu nol. Nah, terus kenapa PDP-nya juga masih naik? Kan sebelumnya kan lockdown ini diberlakukan di hari ke-40. Nah, hari ke-40 terhitung dari tanggal 23 Maret. Nah, tentu sudah ada pasien PDP dan pasien positif COVID yang dihasilkan dari perhitungan ini. Nah, maka hal ini tidak menurunkan grafik secara signifikan langsung nol semua aktivitas. Seperti itu, Pak. Ya, silakan yang lainnya kalau ada yang mau bertanya atau dari Pak Saiful Amri mungkin ada feedback, silakan. Jadi kalau mengacu pada Korea, nah ukuran untuk bisa menangani COVID-19 itu kurva dari PDP dan pasien positif corona atau COVID-19 harus dapat di bawah batas dari kemampuan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan, Pak. Ini pun saya mengasumsikannya ada 1.000 bed tempat tidur yang disediakan oleh Pemprov. Nah, data tersebut yang saya belum dapat kepastiannya. Mungkin kalau ada 2.000 bed, keluar masuk pasiennya dalam per hari bisa tercover gitu. Nah, bisa jadi kasus-kasus kematian yang berasal dari PDP itu bisa teratasi. Hanya saja saya belum tahu tuh, apakah Pemprov Banten, karena rujukannya di Banten cuma setahu saya ada 3 ya rumah sakit ya Bapak Ibu. RSUD Banten, RSUD Derajat, sama Tangerang ya. Gitu. Ya, Nah, RSUD kalau salah, Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang ya Pak. Ya. Nah seperti itu. Nah maka saya asumsikan 1.000 bed. Jakarta saja tidak mencapai 3.000. Gitu. Karena saya nggak tahu data pastinya, saya kesulitan. Maka asumsinya saya kasih pendekatan kalau 1.000 bed dengan tenaga medis itu 1 berbanding 35. Jadi medisnya 1 tenaga medis, 1 dokter, 1 asisten itu menangani 35 pasien. Itu juga dari standar Dinkes Jakarta yang menerapkan 35 sampai 75. Ya. Ini dokternya harus dokter spesialis atau dokter umum bisa aja? Nah, saya nggak tahu itu Pak, karena bukan kompetensi saya. Yang jelas hitungannya menunjukkan kalau diberlakukan 1 banding 35, hasilnya seperti ini. Dan itu belum mengcover. Nah, oleh karena itu saya tadi menyampaikan ke teman-teman Iluni, seharusnya
ada ahli di sisi lain yang nanti bisa mengambil solusi, oh ini kemampuan Provinsi Banten itu seperti ini. Nah, itu yang nanti bisa dijadikan input untuk model ini menjadi lebih representatif dari dunia nyata. Bahkan bisa jadi validitasnya meningkat. Tapi untuk kategori penelitian lapangan dengan nilai asumsi yang begitu banyak dan juga nilai data yang banyak yang digunakan pendekatan, 90% itu masuknya valid, Pak. Oke. Ini ada dari Kang Doya, 1000 bed itu besar, RSUD Banten menyiapkan 250 katanya. Berarti mungkin di Banten harus menyiapkan kayak Wisma Atlet gitu kali ya, kalau 1000 bed. Iya, betul Pak. Kan di Jakarta nyampe 2000 tuh kan, Wisma Atlet, dan itu pusat ya. Gitu. Karena yang saya khawatirnya ada beberapa yang tidak terdata, seperti PDP yang meninggal, yang tidak terdata oleh pemerintah, itu banyak sekali. Karena kemarin kesimpulan simulasi DKI Jakarta pun adanya fenomena gunung es, Pak. Gitu. Jadi yang terlihat itu hanya di permukaan saja masalahnya. Gitu, Pak. Kalau permodelan yang kemarin sudah dibuat untuk DKI itu mencapai puncaknya di bulan apa, Kang Riki? Sama Pak, di April. Kalau saya nggak salah ya, saya harus lihat lagi. Tapi saya hafal waktunya itu 210 yang diseminarkan di di webinar kan gitu. Saya sih menduganya lebih cepat DKI gitu Pak, karena 210 kan dia bergeser ke April dan tidak berakhir sampai Mei gitu. Kalau ini kan sudah sampai Mei posisinya masih dalam puncak gitu. Bapak bisa perhatikan tuh di garis yang 60. Kan 30 ini akhir dari bulan Maret, 30 ini. Kan mulainya 23, 30 akhir Maret. Nah, 60 ini April, 90 ini Mei gitu. Per 30 hari saya buat grafiknya. Kalau kemarin dengan Jakarta berarti sudah akan landai di bulan apa, Kang Riki? Dengan apa namanya kebijakan yang sudah diberlakukan Jakarta, dengan fasilitas kesehatan, dengan tenaga medis yang ada di Jakarta, itu di bulan apa mereka akan mulai landai? Iya, di 210 hari dari tanggal Februari, Pak, itu modelnya dibuatnya. Gitu. Jadi lebih cepat gitu, Pak. Kalau Februari itu ambil tanggal 1 Februari seperti kasus-kasus yang di Wuhan berbarengan, nah berarti 7 bulan Desember ya. Kalau ini 300 hari udah mau setahun lagi kan. Nah, tapi intinya permodelan sebetulnya tidak bisa dilihat dari satu sisi seperti itu, karena perubahan di dunia nyata kan terlalu dinamis, Pak. Gitu. Nah, tapi pendekatannya melihat dari trennya, ada kecenderungan terjadi penurunan dan ada kecenderungan naik signifikan, gitu. Seperti itu. Nah, maka kadang cukup kesulitan. Contoh saja seperti model-model yang sudah dirilis, ada 5 model kan, dirilis ke media, ada model dari UI, FKM, ada model dari ITB, yang bahkan ITB, IPB pun meralat modelnya karena berubah kondisi dunia nyata, maka asumsinya pun berubah. Gitu. Nah, ini asumsi model kejadian di 23 dan 31 untuk memprediksi hari-hari berikutnya. Artinya jika tidak ada perubahan secara signifikan, misalkan pemberlakuan intervensi tertentu yang dapat menekan pertumbuhan ODP dan pertumbuhan PDP serta pertumbuhan positif COVID. Nah, itu akan seperti ini gitu. Menurut hasil perhitungan gitu. Begitu, Pak. Ya. Silakan Kang Riki, itu ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Pak Anis Fuad, yang kemudian yang kedua dari Pak Ilham Mustafa. Boleh langsung dijawab.
Ya, pertanyaannya Pak Riki, itu lockdown Banten atau lockdown per kabupaten kota, bisa tidak simulasi epicentrum Banten saja kabupaten? Oh, sangat bisa, Pak. Ini kan cuma permasalahan ketersediaan data saja. Nah, pemerintah itu makanya diklaim oleh negara-negara luar itu katanya kita fake data gitu. Mungkin karena keterbatasan kita untuk rapid test, untuk menyatakan positif diagnosis, sehingga sulit gitu untuk mendata secara masif gitu. Nah, kalau ditanya bisakah model ini, tentu bisa Pak. Model ini dipecah. Nah, saya berencana dengan tim di System Thinking, System Dynamic PPSM LUI itu menjadikan keterhubungan antara model Jakarta dengan model Banten. Nah, makanya di sini saya ada di CLD-nya sudah saya cantumkan nih, import carrier. Artinya ada orang yang tidak menunjukkan gejala, dia datang dari luar kota atau dari luar provinsi ke Banten gitu Pak, dan membawa virus. Gitu. Nah, pertanyaan kedua, Kang Riki, dari proyeksi model yang dikembangkan ini apa saja rekomendasi kebijakan untuk Pemprov? Nah, sebetulnya ada dua permasalahan utama yang saya perhatikan di sini. Laju ODP yang terlalu cepat, dan yang kedua itu laju PDP yang laju positif corona yang terlalu lambat kalau menurut saya. Nah, artinya ada kelemahan pemerintah Provinsi Banten jika dilihat dari model ini untuk menyatakan seseorang itu ODP atau tidak. Nah, padahal kalau mengacu pada negara-negara lain gitu, Korea saja yang sudah beres itu ODP-nya udah bisa dinyatakan 300.000 gitu. Artinya dilakukan rapid test, bahkan mereka melakukannya itu 15.000 per hari. 15.000 orang tuh dites sehari per hari. Tapi itu balik lagi kan, kemampuan Pemprov Bantennya sejauh mana saya nggak tahu gitu. Karena kalau mengacu pada sumber-sumber internet doang, jadi lebih ke persepsi, banyak kalimat-kalimat persepsi gitu, tidak resmi gitu, diklaim kemampuannya berapa gitu. Nah, terus yang kedua, kenapa laju PDP ke positif juga lambat? Itu lama nih prosesnya nih. Saya di model itu mencantumkan sebentar. Nah, kemampuan diagnosis untuk 14 hari dari PDP ke orang positif. Inilah yang mengakibatkan PDP-nya lambat gitu. Nah, kalau PDP-nya ke positifnya lambat, berarti kan kita nggak bisa mengkategorikan mana kategori pasien yang sedang, pasien yang berat. Nah, itu yang menentukan nanti Vaskes itu sejauh mana kekuatannya. Nah, itu. Jadi Pemprov Banten tidak terukur kemampuan untuk menangani COVID-19. Itu 14 hari. Dan ini ternilai lambat. Begitu mungkin rekomendasinya, perbaiki di hulu, yaitu persebarannya dengan cara pembatasan aktivitas. Walaupun saya agak pesimis karena terlalu terlambat, butuh partisipasi seluruh masyarakat, mengingat keterbatasan Banten dibandingkan Jakarta, terutama dari segi pembiayaan, dan yang kedua, percepat orang-orang yang berstatus ODP sehingga kita bisa mengklasterkan mana red zone, mana orange, mana hijau gitu. Nah, dan itu menjadi awareness masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas berlebihan di zona-zona seperti itu yang sudah dinyatakan. Nah, terus itu pun jadi mempercepat mana pasien yang bisa pulang, mana pasien yang lanjut ke PDP gitu. Nah, di model ini kan ada nih, ODP selesai pemantauan, nah terus ada kemampuan pemantauan gitu. Nah, ini yang harus diperbesar, proses pemantauan ini, supaya ODP dari orang-orang yang terpapar, nah, itu bisa langsung diklasterkan oleh pemerintah. Nah,
Kalau ditanya pemodel pesimis, saya pesimis ini Pak. Belum tentu bisa gitu, Pemprov Banten. Nah, begitu mungkin Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, kalau yang lainnya ada yang ingin bertanya boleh. Ini sepertinya di chat juga Ada lagi ya? belum ada pertanyaan lagi di chat. Silakan Bapak Ibu yang lainnya, boleh yang ingin bertanya. Ini sebenarnya ada tambahan pertanyaan dari Kang Ilham tadi. Agar modelnya bisa disimulasikan, data apa saja yang diperlukan lagi Kang Riki agar lebih bisa tervalidasi? Betul Pak. Yang pertama, kalau bisa data series dari pertama kali Pemprov menyatakan ada kasus gitu, sehingga trennya lebih presisi. Nah, terus yang kedua, kita nggak tahu nih data berapa provinsi Banten itu punya masyarakat yang rentan terhadap kasus ini, gitu kan. Nah, makanya saya asumsikan ini semua yang berpotensi kena itu 7 juta orang, Pak. Dari jumlah sebentar. Dari jumlah penduduk Banten yang saya masukkan di sini 13 juta. Gitu. Nah, dari 13 juta ini nih, 13 juta orang dikurangi total meninggal. Nah, ini kan tiap hari ada yang meninggal. Nah, maka mengurangi kan rumusnya seperti itu. Nah, lalu penduduk rentan ini yang harus diketahui datanya. Gitu. Nah, 7 juta itu adalah stok di mana mereka makin lama makin berkurang loh. Nah, ini potensi orang terpaparnya sekitar 7 jutaan kan, hasil perhitungan orang rentan. Nah, makin berkurang dia. Artinya, ini harus habis nih Pak, sampai semua menjadi statusnya berubah ODP, PDP. Itu dari prinsip seperti supply chain, rantai pasok aja. Gitu. Jadi teorinya teori rantai pasok. Dan model ini menariknya sudah memasukkan juga herd immunity gitu. Nah, itu pada posisi angka 300 itu udah mempertimbangkan herd immunity, terus mempertimbangkan juga berapa rentannya. Lalu pertanyaannya kalau penduduk rentannya lebih sedikit, modelnya bakal seperti apa? Ya tentu saja nggak akan sampai 310 hari. Gitu. Pasti akan berkurang. Gitu. Kan tadi basisnya penduduk rentan 7 juta. Nah, itu semua berpotensi kena. Nah, cuma pendataan ODP, PDP, dan positif kan ada delay. Nah, maka penurunannya bertahap. Nah, akhir dari model ini adalah yang sehat dan yang mati, itu aja. Makanya saya modelin ini agak sedih, Pak. Karena nggak tahu, mudah-mudahan saya salah hitung lah, Pak. Gitu aja. Kalau ada orang Pemprov Banten, khususnya Dinas Kesehatan, mudah-mudahan bisa langsung segera melakukan tindakan. Karena miris gitu, kemampuan mendeteksi ODP-nya aja kecil gitu. Padahal saya sering bolak-balik Jakarta menggunakan Elop, menggunakan Prima Jasa, itu penuh gitu Pak. Tiap pagi itu subuh. Gitu Pak. Ya, Kang Riki, kalau sekarang misalnya kita bisa menjangkau Pemprov Banten, itu datanya apa saja yang perlu kita minta ke mereka supaya kita bisa memasukkan ke model ini dan datanya bisa menjadi valid? Ya tadi itu Pak, yang untuk sementara ini saya mungkin seingat di kepala saya aja, mungkin kalau di list banyak ya Pak ya. Nah, yang pertama berapa penduduk rentan Banten yang masuk kategori rentan terpajan. Nah, kan yang terpajan itu bisa rentan usia. Nah, itu bisa dilihat dari ODP berdasarkan kategori usia.
kan? Nah, mereka punya tuh persentasenya berapa, misalkan usia segini, segini. Nah, nanti dilihat di Banten itu ada berapa banyak usia produktif, usia lanjut. Nah, itu bisa dimasukkan satu. Terus yang kedua, saya juga butuh data berapa tenaga kesehatan, berapa fasilitas kesehatan khususnya yang signifikan mempengaruhi seperti jumlah bed atau jumlah ventilator gitu Pak. Itu kan fungsinya untuk penanganan juga masuk asli. Terus usahakan data-data tersebut itu ada diumumkan secara resmi COVID di ya itulah ya apapun lah caranya pokoknya cari jalan tengah sih menurut gua. Nggak bisa saya nanya aja terus bilang nggak jadi. Begitu Pak. Ya, oke, ya. Oke, baik. Teman-teman yang lainnya ada yang mau bertanya, silakan. Rasanya waktunya cukup nih, Kang Adi. Ya, ini kita sudah masuk ini ya, sudah jam 3 lewat. Ya, jadi teman-teman baik, sepertinya diskusi kita akan kita akhiri. Tapi sebelumnya ini akan ada beberapa hal dulu yang akan disampaikan oleh Pak Ketua Iluni Banten. Silakan Kang Abdul Hamid. Baik, terima kasih banyak Kang Riki atas paparannya yang menarik dan menggugah kita semua. Tadi terima kasih juga Kang Adi, kemudian ada Kang Emil yang mati lampu di Depok sana gitu. Baik teman-teman semua, ini diskusi awal kita ya, dan ini juga mencengangkan bahwa ada sekitar berapa tadi? 7 juta orang ya punya potensi untuk terpapar virus COVID-19 di Banten. Kemudian tadi ada beberapa skenario juga yang menarik bahwa intervensi ini dalam bentuk kebijakan pemerintah ini mutlak dilaksanakan kalau kita mau menekan laju penyebaran. Nah, tapi seperti diskusi yang paling akhir tadi bahwa Kang Riki masih membutuhkan beberapa data ya. Data betul, untuk membuat analisis modeling ini menjadi lebih akurat. Betul. Jadi di akhir ini saya berharap bahwa kita bisa gotong royong. Ini menghadapi COVID-19, saya pikir banyak orang bergotong royong dengan caranya sendiri-sendiri ya. Dan kita di sini, saya pikir salah satu yang bisa kita kontribusikan adalah apa yang dilakukan oleh Kang Riki, membuat modeling yang betul-betul sebaik mungkin ditunjang oleh data. Nah, Kang Ilham tadi bertanya, itu bisa kita respon dengan nanti mungkin bisa dilanjutkan di grup-grup diskusi kita secara tertulis, sehingga kemudian Kang Ilham mungkin bisa membantu ya, Kang Ilham menyediakan dari akses yang dimiliki data-data yang dibutuhkan oleh Kang Riki. Teman-teman semua, ini serial pertama diskusi, nanti setelah ini akan ada diskusi kedua yang waktu, tanggal, kemudian room-nya akan kita umumkan di kemudian hari. Baik, sekali lagi terima kasih atas kehadiran para pembicara, moderator, kemudian juga para peserta. Sekian diskusi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Riki atas materinya. Ya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya juga yang sudah hadir. Diskusi akan berlanjut. Jadi tetap bergabung dalam Iluni Banten. Kita akan lanjutkan diskusi tentang COVID ini masih panjang karena kita belum bertemu dengan pemangku kebijakan, kita belum bertemu dengan praktisi kesehatan. Jadi siap-siap aja, dalam waktu beberapa minggu ini kita akan melanjutkan diskusi dan mudah-mudahan kita juga dapat mengumumkan data yang diperlukan oleh Kang Riki tadi sehingga kita dapat memproyeksikan dan ujungnya adalah Iluni Banten bisa memberikan semacam rekomendasi kebijakan kepada pemerintah Provinsi Banten. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semuanya yang sudah hadir. Kurang lebihnya mohon maaf bila diskusi yang pertama ini masih banyak sekali kekurangan. Ya, sekali lagi mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.